Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini kita akan membahas listrik statis. Kita fokus pada dua bahasan. Yang pertama adalah muatan listrik, yang kedua adalah gaya kolom. Ini materi fisika kelas 12. Oke, kita bahas yang pertama, muatan listrik. Muatan listrik itu terdiri dari tiga. Yang pertama proton. Proton itu bermuatan positif. Kemudian elektron bermuatan negatif. Neutron itu netral atau tidak bermuatan. Gambar model atom Rutherford bisa diperhatikan. Oke, yang berada di luar ini disebut dengan elektron. Kemudian yang tidak bermuatan ini disebut dengan neutron. Sedangkan yang bermuatan positif ini disebut dengan proton. Oke, berikutnya macam-macam benda berdasarkan jumlah muatan listriknya. Yang pertama, jika suatu benda yang jumlah protonnya sama dengan elektron, maka disebut dengan benda netral. Benda yang jumlah protonnya lebih besar elektron disebut dengan benda bermuatan listrik positif. Kemudian, jika benda yang jumlah elektronnya lebih besar daripada jumlah protonnya disebut dengan benda bermuatan listrik negatif. Berikutnya cara menjadikan benda bermuatan listrik. Ada tiga cara untuk menjadikan sebuah benda yang netral menjadi bermuatan listrik. Yang pertama menggosok. Contoh yang pertama, penggaris yang digosok dengan kain wol akan menjadikan elektron dari kain wol lepas dan berpindah ke penggaris, menyebabkan penggaris kelebihan elektron. Hal ini menyebabkan penggaris menjadi bermuatan listrik negatif. Contoh yang kedua, kaca digosok dengan kain sutra. Elektron dari kaca akan berpindah ke kain sutra. Kaca kekurangan elektron sehingga kaca menjadi bermuatan positif. Nah, ini gambarnya. Ya, oke, ini gambarnya. Contoh yang ketiga, sisir plastik yang digosok dengan rambut kering. Elektron dari rambut kering lepas dan pindah ke sisir sehingga sisir plastiknya bermuatan negatif. Yang keempat, balon yang digosok dengan kain wol, elektron kain wol akan lepas dan pindah ke balon sehingga balon menjadi negatif. Oke, berikutnya yang kedua dengan cara induksi. Ya, menjadikan benda bermuatan listrik dengan cara mendekatkan benda yang sudah bermuatan listrik ke benda yang netral. Contoh yang pertama, penggaris yang sudah bermuatan listrik negatif didekatkan ke potongan kertas. Pada potongan kertas akan terjadi pemisahan muatan. Muatan positif akan berada di bagian yang dekat dengan penggaris, sedang muatan negatif akan berada di bagian yang jauh dari penggaris. Oke, perhatikan gambar. Nah, ini gambar penggaris dengan potongan kertas. Jadi ada yang bermuatan positif, kemudian ada yang bermuatan negatif pada kertasnya. Ketika penggaris didekatkan pada potongan kertas, akan terjadi pemisahan muatan pada kertas. Proton akan ditarik oleh penggaris dan berkumpul di bagian atas. Elektron akan berkumpul di bagian bawah. Contoh yang kedua, elektroskop. Perhatikan gambar. Nah, ini gambar elektroskop. Penjelasannya, ketika proton dalam elektroskop akan tertarik ke atas dan terkumpul di kepala elektroskop, sedangkan elektronnya akan tertolak ke bawah dan berkumpul di kedua keping elektroskop, mengakibatkan kedua keping mengembang karena kedua muatannya saling tolak. Oke, berikutnya gaya listrik atau gaya kolom. Ya. Jika ada dua muatan listrik yang berdekatan,
maka antara keduanya akan terjadi gaya tarik atau gaya tolak. Nah, ini gambarnya Q1, Q2. Jika muatannya sejenis, maka akan saling tolak. Jika muatannya tidak sejenis atau berbeda, maka akan saling tarik-menarik. Besarnya gaya antara kedua muatan gaya kolom. Gaya kolom dapat dihitung dengan persamaan F sama dengan K Q-rho, atau F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. F gaya kolom Newton, K-nya ketetapan atau konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Q1 Q2 muatan listrik kolom, R jarak 2 muatan. Contoh soal, 2 buah muatan listrik, 2 kolom dan 5 kolom terpisah sejauh 50 cm. Berapakah gaya antara kedua muatan jika K-nya 9 kali 10 pangkat 9? Oke. Ya, diketahui Q1-nya 2 kolom, Q2-nya 5 kolom. Kemudian jaraknya 50 cm, kita ubah ke meter 0,5. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Yang ditanya adalah F-nya. Ya, pakai persamaan F kaki Q-rho, FK kali Q1 Q2 per R kuadrat. F-nya 9 kali 99 dikalikan 2 kali 5 dibagi 0,5 kuadrat, ya. Hasilnya 360 kali 10 pangkat 9 atau 3,6 kali 10 pangkat 11 Newton. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk kesempatan kali ini. Untuk materi berikutnya akan kita sampaikan sesuai dengan urutan materinya. Oke, sekian saya akhiri. Selamat belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.